kita akan membicarakan tentang kisah hidup bahagia. Jadi tip bahagia itu apa? Kita akan lihat dari kisah seorang wanita ini. Cerita ini diambil dari viva.co.id yang diupload pada tanggal 21 Juni 2012 pukul 07.38. Judulnya Kisah Hidup Bahagia 16 Tahun Tanpa Uang. Untuk sebagian orang, uang adalah segalanya. Deretan angka yang tercetak di rekening tabungan, tebalnya dompet, adu kemampuan untuk membeli barang termewah atau layanan tereksklusif. Bisa jadi itu adalah indikator kebahagiaan mereka. Tapi tidak untuk nenek asal Jerman ini. Selama 16 tahun, Heide Marie Schwarzmer berhasil hidup tanpa uang. Dan ajaibnya, ia justru merasa bahagia. Schwarzmer lahir dan tumbuh di Prusia. Ia adalah putri dari seorang pebisnis sukses. Keluarganya mampu membayar pengasuh, anak, dan tukang kebun. Saat Perang Dunia Kedua melanda Eropa tahun 1940-an, Schwarzmer dan keluarganya mendadak jatuh miskin. Tak punya uang sama sekali. Mereka bahkan harus terusir dari rumah yang nyaman, juga dari negerinya sendiri. Keluarga itu akhirnya lari ke Jerman. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, ayah Schwarzmer akhirnya bisa mengulangi masa jayanya. Uang kembali datang dari perusahaan rokok yang ia dirikan. Keluarga itu akhirnya kembali merasakan manisnya hidup. Namun, Schwarzmer yang sekarang menentang kehidupan masa lalunya yang makmur bergelimang harta. Kami kaya, tapi pada akhirnya tak punya hal. Terima kasih. Kami kaya, tapi pada akhirnya kami tak punya apa-apa, kata dia, seperti dimuat Daily Mail. Kami menjadi kaya lagi dan mati-matian mempertahankannya. Aku selalu merasa dipaksa untuk menilai apakah kami kaya atau miskin. Schwarzmer yang kini berusia 69 tahun, awalnya bekerja sebagai guru dan terapis kejiwaan dengan gaji lumayan bagus. Namun alih-alih bahagia dengan penghasilan yang banyak, ia merindukan masa kecilnya yang penuh perjuangan. Akibatnya, ia menjadi terobsesi untuk menemukan cara baru untuk hidup tanpa bergantung pada uang, baik lembaran kertas maupun gemerincing logam. Pada 1994, ia memulainya dengan membentuk kelompok pertukaran, namanya Give and Take Central atau Pusat Memberi dan Menerima. Di perkumpulan itu, orang-orang saling menukar layanan sederhana seperti mengasuh bayi atau membersihkan rumah dengan sejumlah barang berwujud. Akhirnya, ketika seorang rekan meminta ibu tunggal dengan 2 anak itu mengurus rumahnya, Schwarzmer memutuskan untuk mengambil peluang itu dan hidup tanpa uang selama setahun penuh. Ia menjual segala miliknya termasuk apartemen, menyisakan barang-barang kecil dan benar-benar diperlukan yang ia kemas dalam koper miliknya. Apa yang sebelumnya ia maksudkan untuk 12 bulan, ternyata bertahan hingga 16 tahun. Awalnya aku hanya ingin bereksperimen selama setahun, tapi aku justru menemukan hidup baru pada dia dan aku tak ingin kembali ke kehidupan lamaku. Awalnya, Schwarzmer tinggal bersama seorang teman lama. Namun, saat dia hidupnya melebar dari mulut ke mulut, ia berceramah soal misinya. Ia laris menjadi pembicara keliling. Dalam pekerjaan barunya, ia hanya menerima tiket kereta api dari para pengundangnya dan menolak setiap upaya lain untuk membayarnya. Kebanyakan orang di usiaku memilih untuk duduk manis di kebunnya, menikmati masa pensiun, kata dia. Tapi aku senang jalan-jalan. Ia juga melakukan pekerjaan di sekitar rumah tempatnya menginap, seperti berkebun atau melap jendela, untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam dokumenter soal kehidupannya yang bertajuk Life Without Money, ia ditampilkan sedang mengumpulkan bahan makanan sisa yang tak terjual di pasar. Schwarzmer juga sering
menerima pakaian dari teman-temannya, pemberian yang ia sebut sebagai keajaiban, dan alih-alih sumbangan. Aku melihat banyak keajaiban dalam hidupku sehari-hari. Saat aku berpikir soal makanan atau barang lain, tiba-tiba aku menemukannya di jalan, atau orang datang dan memberikannya padaku. Kata dia. Ia juga kerap menyumbangkan barang yang tak memuat di tas kecilnya yang ia bawa dari rumah ke rumah yang menerimanya menginap. Meski tak punya rumah dan uang sama sekali, jangan sebut saya sebagai gelandangan. Aku tak bisa membandingkanku dengan tunawisma. Mereka tidak suka dan diundang menginap orang lain. Ada banyak rumah, muka pintu lebar lebar untuknya, namun dia tak pernah melamar tinggal apalagi menetap. Jadwalnya tiap minggu padat berkeliling Eropa. Aku pergi dari rumah ke rumah berbagi filosofi saya. Bagaimana dengan pendapat keluarganya? Tentu saja anak dan teman-temannya awalnya keberatan dan menentang. Namun pada akhirnya mereka terbiasa dengan gayanya yang datang dan pergi. Dia hanya sempat bertemu 2 anak dan 3 cucunya sekali dalam setahun. Kini mereka bangga dengan apa yang kulakukan. Itu sudah cukup. Klezmer memutuskan untuk berusaha bertahan dengan pilihannya itu, sebuah keputusan yang membuatnya merasa lebih berarti tanpa takut kehilangan dan tanpa rasa posesif terhadap materi. Cerita Klezmer ini sangat bagus untuk kita ya. Jadi kita itu jangan terobsesi terhadap uang. Ketika kita di posisi tidak memiliki uang, jangan menganggap bahwa kehidupan kita itu berakhir atau kita merasa putus asa. Jangan menilai sesuatu dari uang, karena uang yang banyak belum tentu kita bahagia. Tapi juga jangan berprinsip bahwa kalau tidak punya uang kita pun akan sengsara. Tidak berarti itu. Yang kita fokuskan adalah hati. Ketika kita tidak memiliki uang, kita panjangkan hati. Bagaimana kita harus tetap hidup dengan terus semangat, berusaha memenuhi kebutuhan kita, tanggung jawab, dan mencarinya dengan penuh syukur saat tidak memiliki uang, bersyukur saat memiliki uang. Jangan menjadikan materi prioritas. Ketika materi kita jadikan prioritas, saat materi itu tidak ada, kita akan sedih. Bukan begitu?